We're on top of the world. We're on top of the world now, darling, so don't let go. Can I call you mine? So can I call you mine now, darling, for a whole lifetime? My heart finally trusts my mind. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rini Indriani Juhardi dari jurusan Farmasi Politeknik Kesehatan Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan tugas dari mata kuliah Fitokimia dengan materi destilasi. Nah, sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu apa itu destilasi. Destilasi adalah cara pemisahan zat cair dari campurannya yang berdasarkan pada perbedaan titik didih maupun kemampuan zat untuk menguap, di mana zat cair terlebih dahulu dipanaskan hingga mencapai titik didihnya. Setelah itu hasil pemanasan tersebut akan dialirkan masuk ke dalam alat pendingin atau yang biasa disebut dengan kondensor. Nah, dari kondensor inilah akan dihasilkan fase embun berubah menjadi fase cair, sehingga dihasilkanlah destilat. Ini merupakan penggambaran dari alat-alat yang biasa digunakan pada destilasi secara umum, di mana alat-alat ini terdiri dari yang bagian ini adalah lampu alas gula, termometer, kondensor, kemudian alat penampung destilat yang biasa digunakan ialah Erlenmeyer maupun corong pisah. Kemudian di sini ada Bunsen. Adapun prinsip dari destilasi ialah penguapan ataupun pengemburan kembali uapnya berdasarkan pada tekanan maupun suhu tertentu. Dan tujuan dari destilasi ialah pemurnian zat cair berdasarkan titik didihnya atau pemisahan cairan dari zat padat. Kemudian destilasi terdiri dari 4 metode, yaitu destilasi fraksionasi, destilasi vakum, destilasi sederhana, dan destilasi uap. Yang pertama yang saya akan bahas yaitu destilasi fraksionasi. Destilasi fraksionasi adalah untuk memisahkan komponen-komponen zat cair dua atau lebih dari suatu larutan berdasarkan perbedaan titik didihnya. Destilasi ini juga dapat digunakan pada senyawa yang titik didihnya kurang dari 20 derajat Celcius dan bekerja pada tekanan atmosfer atau dengan tekanan yang rendah. Kemudian yang kedua yaitu destilasi vakum. Nah, destilasi vakum ini biasanya digunakan pada senyawa-senyawa yang tidak stabil dengan pengertian dapat terdekomposisi sebelum atau mendekati titik didihnya, atau campuran yang memiliki titik didih di atas 150 derajat Celcius. Metode destilasi ini tidak dapat digunakan pada pelarut dengan titik didihnya yang rendah jika kondensornya menggunakan air dingin, dikarenakan komponen yang menguap tidak dapat terkondensasi oleh air. Kemudian yang ketiga ialah destilasi sederhana. Nah, destilasi sederhana ini didasarkan pada perbedaan titik didih yang jauh maupun komponen yang bersifat volatil, di mana jika campuran dipanaskan maka komponen dan titik didihnya rendah akan terlebih dahulu menguap. Nah, kemudian ini merupakan penggambaran dari metode destilasi sederhana. Nah, pada proses destilasi sederhana ini menggunakan alat-alat yaitu seperti yang tadi saya katakan, lampu alas bulat. Nah, lampu alas bulat di sini berfungsi untuk menyimpan zat atau sampel yang akan didestilasi. Kemudian di sini ada termometer. Termometer berfungsi untuk mengontrol suhu destilat yang akan didestilasi. Kemudian di sini ada kondensor. Nah, kondensor atau pendingin ini berfungsi untuk mengalirkan uap air sehingga uap tersebut dapat berubah dari fase embun menjadi fase cair. Nah, di sini ada adaptor atau pipa penghubung yang menghubungkan antara tempat penampungan destilat dengan kondensor. Nah, kemudian di sini adalah tempat penampungan destilat yang biasa digunakan di sini ialah Erlenmeyer maupun corong pisah. Adapun proses kerja dari destilasi ini ialah dilakukan pemanasan terlebih dahulu. Nah, setelah panas akan dihasilkan uap. Nah, dari uap inilah yang akan melewati kondensor sehingga kondensor akan mengubah dari fase uap menjadi fase cair. Nah, kemudian titik-titik air akan jatuh ke dalam tempat penampungan destilasi ini atau biasa digunakan Erlenmeyer. Pada kondensor itu prinsipnya menggunakan water in dan water out, di mana air masuk melalui bawah, kemudian akan keluar dari atas. Dikarenakan jika air masuk dari atas, maka kondensor akan mengalami fase gelembung gas dan mengakibatkan proses destilasi tidak akan berjalan dengan sempurna. Kemudian yang terakhir yaitu destilasi uap. Nah, destilasi uap digunakan pada campuran
yang senyawanya memiliki titik didih mencapai 200 derajat Celcius atau lebih. Destilasi uap ini menguapkan senyawa-senyawa dengan suhu mendekati 100 derajat Celcius dengan tekanan atmosfer atau menggunakan uap atau air mendidih. Nah, ini merupakan penggambaran alat dari destilasi uap, di mana alat-alat ini hampir sama dengan pada proses destilasi sederhana. Namun yang membedakan yaitu pada destilasi uap terdapat dua lagu alas bulat, di mana masing-masing dua lagu alas bulat ini terdapat juga masing-masing pemanasan. Nah, lagu alas bulat yang pertama berisi pelarut dengan pemanasan yang tinggi. Kemudian lagu alas bulat kedua yaitu berisi komponen yang akan didestilasi dengan pemanasan yang rendah. Adapun proses kerjanya yaitu dengan cara dilakukan pemanasan pada pelarut, kemudian uap dari pelarut akan masuk ke dalam lagu alas bulat yang berisi dengan komponen yang akan didestilasi. Kemudian dari situ akan masuk ke dalam alat pendingin atau yang biasa disebut dengan kondensor dan akan mengalami pendinginan, di mana fase uap akan berubah menjadi fase cair. Kemudian dari kondensor itu akan dihasilkan destilat dan ditampung pada elemen tersebut dan lebih bagus menggunakan corong pisah karena pelarut dengan komponen yang telah didestilasi gampang untuk dipisahkan karena memiliki komponen yang berbeda. Nah, kemudian pada destilasi uap tadi juga menggunakan termometer untuk mengontrol suhu pada proses destilasi uap yang sedang berjalan. Kemudian pada proses destilasi sederhana ini biasanya menggunakan simplisia yang segar-segar seperti contohnya bawang. Kemudian pada destilasi uap biasanya menggunakan simplisia kering. Nah, sekianlah materi destilasi yang sempat saya bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya rasa dalam penyampaian materi saya masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu saya mohon untuk dimaklumi karena di sini saya masih dalam proses belajar. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton video saya. Jangan lupa untuk like video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Got love, yeah.